Inilah kemampuan yang harus dimiliki khususnya pemuda yang hidup di era digital seperti saat ini. Ini penting dan harus benar-benar disadari, difahami, dan difikirkan kalau kalian tidak ingin kehilangan masa depan di era digital. Bahwa perkembangan teknologi dunia terus berkembang, itu adalah fakta yang dimulai sejak 3 juta tahun yang lalu. Yaitu sejak ditemukannya pisau dan palu dari serpihan batu di Kenya. Sampai kemudian di revolusi Neolitikum yang menunjukkan kemampuan manusia membuat tembikar dari tanah liat. Itulah fakta sejarah bahwa teknologi itu nyata dan terus berkembang. Peradaban manusia dan teknologi mulai terang tuh setelah memasuki era umum atau Common Era di abad ke-9 Masehi. Sejak era umum ini, perkembangan teknologi semakin pesat, ditandai dengan ditemukannya jam mekanis pada sekitar 1250 sampai 1300 tahun yang lalu. Alhasil, teknologi pun terus melaju di tahun 1800-an, yang dimulai dari ditemukannya teknologi fotografi di awal tahun 1820. Kemudian disusul telegraf pada tahun 1830-an. Sampai akhirnya yang paling populer adalah ditemukannya teknologi komunikasi bernama telepon di tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell, dan kemudian setelah itu secara berturut-turut di tahun yang sama juga ditemukan teknologi lampu listrik oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1882. Nah, kemudian masuk era tahun 1900-an, televisi ditemukan sebagai cikal bakal perkembangan teknologi informasi atau IT seperti yang kita kenal saat ini. Dan kemudian ledakan teknologi ini boomnya, boom momennya, bombastisnya itu pada tahun 1936. Jadi ceritanya dimulai dari seorang matematikawan dan fisikawan dari Iowa State College, sebuah kampus yang terletak di Ames, Iowa, Amerika Serikat yang sekarang bernama Iowa State University. Namanya adalah John Atanasoff. Dia bersama mahasiswanya yang bernama Clifford Berry merancang sebuah komputer digital elektronik pertama. Ini berlangsung selama kurun waktu tahun 1936 sampai 1942. Nah, sejak saat itu komputer mengalami perkembangan canggih dan melahirkan teknologi lain seperti tenaga nuklir, transistor, kemudian penerbangan luar angkasa hingga komputer pribadi. Nah, yang akhirnya di tahun 1974 internet muncul. Dari sanalah teknologi yang kita gunakan saat ini berasal, yang kemudian mengantarkan kita semua untuk bisa menikmati media sosial seperti yang saat ini kalian lakukan. Apakah teknologi berhenti sampai di situ? Ternyata tidak, teman-teman. Internet terus berkembang sampai akhirnya kita dikenalkan dengan satu teknologi bernama AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan lah ya. Nah, di era AI inilah kita akan kesulitan tuh membedakan antara orang yang berpengetahuan dengan orang yang berakting di depan kamera seperti orang yang berpengetahuan. Jujur ya, video yang kalian tonton saat ini, ya video saya ini melibatkan AI, kecerdasan buatan. Jadi kalau kalian mengira saya berpengetahuan luas, hafal tahun-tahun, hafal kejadian, ngerti sejarah, kalian salah besar. Saya dan ratusan bahkan mungkin ribuan konten kreator di YouTube itu tidak benar-benar pinter sebenarnya. Kita itu tidak sehebat yang difikirkan orang atau tidak sehebat yang kalian kira. Karena sebenarnya yang kami lakukan itu adalah mempekerjakan AI. Dialah ya, si AI itulah yang menjalankan semua perintah kami. Jadi di era ini tantangan terbesarnya sebenarnya adalah menaklukkan AI, bukan ditaklukkan oleh AI. Sekarang mari kita bergeser ke sesuatu yang mungkin sering dianggap tidak berhubungan, tapi sebenarnya sangat berhubungan dekat dan sangat erat, yaitu apa? Demokrasi dan politik. Di era digital, apa yang harus dilakukan dan kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh kita untuk menaklukkan AI dan menghadapi gempuran teknologi di dunia politik dan demokrasi? Jawabannya adalah storytelling. Lah, nggak nyambung dong. Teknologi, politik, demokrasi, kok jatuhnya ke storytelling? Jadi gini teman-teman, pada dasarnya itu semua hal dalam kehidupan kita, termasuk demokrasi dan politik itu adalah dunia penuh pembicaraan. Ya, ini soal bicara, soal membangun opini dan mengangkat isu-isu sosial.
Ini soal bersuara gitu, soal kebebasan dan keberlangsungan sistem yang dibangun dari pilihan-pilihan untuk menentukan agar suara-suara kita itu didengar dan ditindaklanjuti oleh wakil-wakil yang kita titipi kepercayaan melalui pemilu dan pilkada. Storytelling itu bukan sekedar ngomong panjang lebar gitu, tapi ini tentang bagaimana caranya bikin orang terlibat, mau dengerin, paham, hingga akhirnya peduli. Jadi gini teman-teman, saya tuh kasih contoh ketika saya ingin membicarakan isu kenaikan BBM misalnya. Nah, coba bayangin, daripada ngomong subsidi BBM dikurangi, bukankah akan lebih gampang dimengerti kalau kita ceritakan begini. Kamu mahasiswa kos nih, tiap hari naik motor, pulang pergi dari kosan ke kampus, dari kampus ke kosan, dari kosan ke warung, beli gorengan, terus naik motor lagi ke warung yang lain, beli seblak, antar gorengan lagi ke kosan gebetan, naik motor lagi, terus antar seblak ke kosan mantan loh. Tenang, kamu dalam cerita ini adalah mas-mas GoFood. Nah, enggak ya, bercanda nih. Tapi soal aktivitas kamu menggunakan motor dari sana kemari, dari kampus ke kosan dan ke mana-mana, itu adalah fakta, ya kan? Aktivitas yang memang setiap hari sangat mungkin kamu lakukan. Baik kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai pekerja, atau apapun profesi kamu. Karena ya motor itu sudah jadi bagian dari kehidupan kita kan. Artinya motor dan bahan bakar minyak itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Nah, di tengah hiruk pikuk dunia permotoranmu itu tiba-tiba harga bensin naik 1.000 per liter. Coba kamu hitung sendiri. Berapa tambahan uang yang harus kamu keluarin tiap bulan sementara kirimanmu atau mungkin penghasilan mas-mas GoFood dalam cerita tadi segitu-gitu aja malah cenderung turun karena orang-orang mulai menghemat uangnya. Oke, lebih nyambung kan? Storytelling itu membuat kamu terlibat dan menyadari dampak pengurangan subsidi BBM. Yang kalau kita jelaskan secara normatif tuh waduh, itu berat banget. Di sana ada soal kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan semua KTBLC-nya. Yang intinya adalah sebenarnya harga BBM naik. Nah, itulah kunci storytelling di era digital. Jadi bikin isu politik jadi lebih personal, menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang relate untuk membangun emosi. Bukan cuma logika gitu ya. Teman-teman harus diingat juga bahwa politik itu bukan soal siapa yang paling pintar berdebat atau siapa yang paling nyaring suaranya, tapi siapa yang paling bisa didengar. Dan di era digital yang bisa didengar adalah mereka yang bisa bercerita dengan cara sederhana, emosional, dan otentik. Gimana? Sekarang udah nemu kan relevansi antara politik, demokrasi, era digital, dan storytelling. Semua saling berhubungan. Politik untuk demokrasi dan era digital adalah media untuk memperjuangkannya. Memperjuangkan demokrasi, kebebasan, dan kedaulatan. Sedangkan storytelling adalah caranya. Ya, sayangnya pola ini belum banyak disadari dan dilakukan oleh para praktisi dan pakar, termasuk praktisi dan pakar di bidang demokrasi, politik, dan bahkan mungkin di bidang kepemiluan. Akibatnya apa? Politik, demokrasi, dan kepemiluan dan semua kebijakannya tuh masih terasa jauh dari kehidupan bermasyarakat. Padahal semua sendi kehidupan bermasyarakat itu sangat erat hubungannya dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan. Jadi teman-teman, kalau kamu mau bikin perubahan, mulailah dengan satu hal, belajar bercerita. Karena di zaman ini storytelling itu adalah kekuatan, termasuk kekuatan politik loh. Lalu gimana caranya bisa bercerita, berstorytelling? Nah, kalau kamu masih nonton video ini sampai di detik ini, itu artinya kamu harus nonton sampai akhir, sampai bawah. Karena itu artinya kamu sedang menikmati storytelling saya dan kamu juga bisa melakukannya kalau kamu tahu caranya. Nah, teman-teman, sebelum kamu memutuskan untuk belajar storytelling, sebenarnya hal pertama yang harus dilakukan adalah tanamkan dulu dalam pikiranmu. Tanamkan bahwa semua orang bisa bercerita. Nah, ini kemampuan alamiah sebenarnya, kemampuan alamiah manusia. Jadi, fix tidak ada alasan tidak bisa bercerita. Jadi semua orang bisa bercerita. Bukti paling kuat yang tidak bisa ditolak tentang fakta bahwa semua orang itu bisa bercerita adalah tentang keberadaanmu, pencapaianmu, bahkan statusmu. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa sampai di titik kamu saat ini sebenarnya itu karena kamu sudah bercerita. Nah,
Kekuatan ceritamu tuh telah membuat kamu bisa kuliah, kamu berani meninggalkan kampung halamanmu, bisa menemukan pasanganmu, dan bisa mencapai banyak hal dalam hidupmu. Itu karena kamu bercerita, berstorytelling dengan caramu sendiri, dengan sederhana tapi memiliki energi bernama emosi. Dan yang terpenting, ceritamu itu otentik. Kamu menceritakan ceritamu dengan caramu sendiri, itulah yang disebut otentik. Kepada siapa kamu bercerita? Ya kepada lingkungan di sekitarmu, kepada lingkungan sosialmu, dan kepada orang-orang yang menurut kamu bisa kamu percaya. Sebenarnya kita bisa melihat kekuatan storytelling ini di figur seorang Barack Obama, ya, Presiden Amerika Serikat ke-44. Nah, kalau kalian mengikuti perjalanan karir politik dan menyimak pidato-pidato kenegaraannya, bisa dipastikan tuh kamu akan menemukan storytelling yang sangat kuat di sana. Barack Obama ini selalu menggunakan storytelling. Kita ambil contoh pidato yang satu ini. So we moved to Menteng Dalam, where, hey, some folks from Menteng Dalam right here. And we lived in a small house. We had a mango tree out front. Nah, teman-teman, pada bagian ini, Obama memasukkan cerita pribadinya ketika tinggal di Indonesia. Dia tuh menceritakan detail situasi di rumahnya. Dia ceritakan dengan sangat detail, bahkan pohon mangga di depan rumahnya pun tidak luput dari storytelling seorang Obama. Kita lanjutkan ya. And I learned to love Indonesia while flying kites and running along the paddy fields and catching dragonflies, buying sate, bakso from the street vendors. Nah, dari video tadi kita bisa melihat tuh teman-teman. Kita bisa melihat bagaimana seorang Obama tuh sangat piawai menggunakan storytelling untuk membangun harmonisasi dua negara yang berbeda budaya dan sistem, Amerika dan Indonesia. Hasilnya tanpa kita sadari, Obama berhasil menjadi presiden yang bukan hanya untuk Amerika, tapi untuk negara-negara lain juga. Sampai di sini, semoga teman-teman mulai menyadari kekuatan storytelling. Pastikan kamu subscribe channel ini, like kontennya, dan share di akun media sosialmu agar menjadi amal jariah. Karena sudah ikut menebarkan pengetahuan yang bermanfaat gitu maksudnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. You